sedang nipu jemaat, ya ini nggak baik, Pak. Enggak toh Pak, enggak toh dong, masa kita nipu. Di situ Yesus mengaku sebagai Theos apa Kurios? Sebagai Tuhan, dia mengaku sebagai Tuhan. Loh, saya tanya, dalam bahasa Yunaninya dia mengaku sebagai Theos atau Kurios? Ya saya kan nggak ngerti bahasa Yunani. Nah ini parah, gimana kalau ngajarin orang tapi bapaknya sendiri nggak ngerti? Nggak ngerti. Makanya kan tadi saya tanya di awal, sama Bapak, di mana Yesus mengaku dirinya sebagai Theos. Anda masih ingat nggak dengan pertanyaan saya tadi itu? Di mana pengakuan Yesus kalau dirinya sebagai Theos? Anda membawa dalil Matius 12 nomor 8. Kita buka di situ Yesus mengaku dirinya bukan Theos. Udah paham, Pak? Apa yang salah dengan jawaban Anda dari tadi? Ya, Anda inginkan saya menjawab ya lah. Ya memang faktanya begitu. Jadi Anda lagi berbohong kan? Iya, nggak apa-apa toh. Saya nggak berbohong. Oh ya. Ya kalau memang diboleh ya, kalau memang nggak apa-apa dalam mengajar berbohong, membohongi jemaat yang tidak tertulis, ya itu memang silahkan. Kalau itu menjadi sebuah keyakinan Anda. Makanya kita dari tadi diskusi. Seandainya membaca sesuai teks. Loh, iya. Saya tadi tanya sesuai dengan teks atau tidak? Iya, kan Anda tanya di mana kata kurios, ya saya bilang ada kata Tuhan. Nggak ada. Di mana Yesus mengaku dirinya sebagai Theos? Theos, iya. Ya. Saya bilang apa? Menurut kamu Theos itu apa? Kan Tuhan. Makanya saya baca inilah dalam sesembahan. Iya, dewa. Iya. Nah, oke. Coba. Sekarang kita buktikan. Ya. Antara Bapak dengan anak atau Bapak dengan Yesus, mana yang disebut Theos, mana yang disebut Kurios, Pak? Ya, pakai bahasa Indonesia malah Indonesia jadi aku aja. ngajarin ya jadi. Pakai bahasa Indonesia aja. Loh, biar tidak salah paham. Orang biar tidak salah paham dengan terjemahan, Pak. Enggak, karena bagi kami kalian mau pakai apapun, mau digiring-giring kemanapun. Oh, berarti kalau gitu Tuhan Anda itu bukan dari Yunani, tapi dari Indonesia. Bukan dong. Tuhan saya bukan dari Yunani. Masa Tuhan dari Yunani? Kan dia sudah bilang dia orang Yahudi. Dari mana Tuhan Anda? Dari mana Tuhan Anda? Orang Yahudi. Loh, kalau orang Yahudi berarti pakai Ibrani kalau gitu, Pak? Iya, Ibrani dong. Oh, berarti kitab Anda originalnya Ibrani. Matius itu. Betul. Kitab aslinya originalnya bahasa Ibrani. Dengarkan. Nah, Anda sendiri yang bilang betul. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, waktu mereka menulis itu dalam bahasa Ibrani. Hanya saja dalam penyebarannya tidak boleh dalam bahasa Ibrani karena mereka di dalam penjajahan. Maka untuk ada datanya ada. Tidak tersebar, maka mereka ada datanya, Pak, harus menyalinnya ke dalam bahasa Yunani. Bapak ini asal bunyi aja. Aduh, susah kali pengajarannya begini. Ya, terserah lah kalau percaya nggak. Oke. Nah, sekarang kitab original Anda, bahasa kitab original Anda yang tertua, bahasa Yunani atau bahasa Ibrani? Ya tentu bahasa Ibrani. Siap. Pak Ustad, izin dulu, Pak Ustad Alif. Siap, monggo. Suaranya pecah banget, Pak Ustad. Aduh, awan pisan. Itu HP-nya belum connect, jaringannya. Tah, sakitu lebihan dengan cakat teuing manginten. Iya, kencangan itu, Kang. Lanjut, Kang. Jadi kitab Anda originalnya bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Iya, kalau original teksnya ya kan bahasa Yunani. Oke, dalam bahasa Yunani menggunakan kata Theos dan logos. Menggunakan kata Theos dan Kurios, betul? Betul. Yang menggunakan kata Theos itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Kata Theos itu disandangkan kepada siapa? Ada Bapa, ada Yesus. Kata Theos disandangkan kepada siapa? Iya, kepada ketiganya. Wah, parah ini. Lah, memang ketiganya. Parah ini. Pak, kalau Anda belajar, Pak, ini gimana ya? Aku ngajarin jadinya. Bahkan 1 Korintus 8 nomor 6, Pak.
Theos itu kepada Bapa, kurios kepada Yesus. Kau bilang ketiganya. Ini apalah Bapak ini? Iya, Ya Allah. kalian sedang berbicara mengenai Yesus yang sekarang. Kalau Yesus yang dulu, iya. Yesus yang dulu lah Pak. Kok Yesus yang sekarang? Gimana sih Bapak ini? Oh iyalah, kalau Yesus yang dulu betul lah itu. Lah iya, emang sekarang ada Yesus lagi? Enggak, iya kalau sekarang kan yang kalian bicara ini kan waktu dia jadi manusia. Jadi dia disebut kurios. Ya dia Lah iya, manusia. yang disebut kurios. Lah, yang tadi Anda bawa Matius 12 nomor 8, itu pengakuan Yesus dia sebagai manusia atau bukan? Ya, dia pengakuan itu dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Itu dia posisinya sebagai manusia atau bukan? Sebagai manusia, karena Lah bagi itu, kami sebagai manusia, dan dia katakan kalau dia mengaku anak manusia, Tuhan atas hari Sabat. Iya, Masuk dalam bagi terjemahan kami, dogma jadi Tuhan. Ya kan? karena bagi kami adalah Tuhan itu berbeda dengan Allah. Gitu. Nggak usah dibawa ke sana. Saya tidak bawa ke tapi sana. faktanya Itu sih bukan itu. bahasa kitab Anda. Makanya saya tidak mau nyinggung itu, Pak. Itu bukan kitab Anda. Makanya lebih kepada kitab Anda. Kitab Anda itu menggunakan kata theos dan kurios. Makanya saya Ya. tidak nyebut-nyebut itu dari tadi, gitu loh. Nanti Ya. Bapak kasihan juga, makin habis jemaatnya. Nah, Enggak apa-apa. di dalam 1 Korintus 8 nomor 6 yang disebut sebagai theos sebentar itu ya. Bapa, sementara Yesus itu kurios. Tadi Anda katakan kalau Yesus adalah theos, apalagi dalilnya mengutip Matius 12 nomor 8. Faktanya dalam Matius 12 nomor 8 posisi Yesus di situ sebagai kurios. Anda sedang menipu jemaat Anda Pak di sini. Jadi Anda kalau sebagai gembala, ya, loh, Anda menipu Pak. Anda mengatakan Iya. bukan sesuai dengan fakta. Iya, fakta. Lah fakta kalau mereka baca itu Tuhan, terus saya mau bilang apa? Benar. Iya, kurios Pak. Yang mendapat gelar kurios itu banyak Pak. Iya. Bagi Iya, kami makanya kan Tuhan yang yang mendapat abdi, gelar ya. kurios itu banyak gitu loh. Iya. Bukan hanya Yesus. Nah, Saya sementara juga yang jadi tadi saya Yesus. tanya, ya, lah iya, sementara tadi saya tanya di mana Yesus mengaku dirinya kalau dia itu adalah theos. Itu pertanyaan saya. Nah, Anda Iya, bawa dalam dalil. Yohanes 10 ayat 33. Cie, pindah lagi. Oke. Oh, iya toh. Karena Ya. kamu beda-beda pendapat, kamu berpikir bahwa saya berpikir bahwa Saya setuju, Bapak lari ke situ, saya sangat setuju. Inilah dalil yang saya nanti dari tadi. Makanya ketika Anda tadi bawa ke Matius 12 nomor 8, Anda itu berarti di situ pemahamannya, mohon maaf ya, sebagai pengajar kok malah jadi salah dalam hal menjelaskan kepada masyarakat atau kepada orang Kristen ketika Anda ditanya oleh orang Islam. Padahal di situ pengakuan dia sebagai kurios, lalu Anda katakan sebagai theos, gitu. Jelas-jelas di dalam kitab Anda justru yang mendapat gelar sebagai theos itu Bapak, kalau kurios itu adalah Yesus. Nah, Iya, sekarang Anda mengutip Anda akan berbicara di depan umum, orang Kristen akan ketawa. Apa itu kurios? Apa itu theos? lah, itulah kebodohannya orang Kristen. Kitab originalnya nggak dipelajari, dia nggak paham kalau Yesusnya adalah kurios, kalau Bapak itu adalah theos. Disinilah kebebalannya. Anda sebagai gembala mestinya Anda ajarkan itu para jemaat. Lucu kali. Loh, iya, kitab Anda itu menggunakan bahasa Yunani. Kenalkan kalau Yesus itu kurios, kenalkan kalau Bapak itu theos. Gitu Pak. Jangan kau tidak kenalkan, malah dikenalkan sebagai Allah, dikenalkan sebagai Rasul, dikenalkan sebagai apalagi Roh Kudus. Malah istilah-istilah Islam yang diambil dikenalkan kepada Kristen, maknanya diperkosa. Anda sendiri ternyata sudah mengakui jemaat-jemaat orang Kristen tidak ada yang mengenal, tidak ada yang paham kalau Yesus itu adalah kurios dan tidak mengenal sebagai theos. Ini sudah diakui oleh gembalanya. Malah kalau saya bilang Yesus itu kurios, katanya akan diketawain. Kenapa akan diketawain? Karena mereka tidak mengenalnya, gitu loh. Nah, ini
Ini bukti ya kawan-kawan, pembuktian memang di ajaran Kristen hal yang sifatnya original nama aslinya tidak dikenal di halayak, di masyarakat, di jemaatnya, bahkan bukan hanya di jemaat, ternyata di gembalanya sendiri pun dia tidak kenal dan tidak paham. Justru dia katakan kalau kami menyebut nama itu mereka akan ketawa. Ini lucu. Mereka lebih mengenal terjemahan bahasa yang sudah mulai jauh bergeser daripada kata aslinya. Mereka tidak dididik, tidak dikasih tahu. Astagfirullahaladzim. Ustaz Alim ini nggak Oke, ngerti siap, ya. Mereka Sudah. ini kan belum merdeka dari ajaran Bintang Timur. Oke, saya Gitu loh, jelaskan kenapa Benar-benar. kami harus terus melawan. Mereka ini masih terkungkung dalam penjajahan. Itu masalahnya di situ Bang Andi. Iya. Ustadz Gitu model loh, susah. beginilah yang akan Kita memecah mau belah merdekakan bangsa dia dari Bintang Timur, dengan tetap tidak aja mau dia mau memberitakan di situ, kebenaran, gitu. memberikan kebebasan. Harusnya Buktinya kalau orang kalau ngomong, dia ngomong juga, ustadz-ustadz nggak dengar kan dia. mengajarkan kebaikan, kita sebagai ustadz, sebagai tokoh Bagaimana ada agama, kita kebaikan mengajarkan kalau kebaikan. terprovokasi, Kita terdoktrin dengan Bintang mengajarkan Timur, hal-hal yang Lucifer gitu loh. baik. Nah ini Andi ini nggak bisa Pak Cik Rubah. Jadi Anda sudah tahu kan gimana kalau kami di room Anda. Ah gitu ya. Anda tahu bagaimana kami di room Anda kan? Gitu. Jadi sama lah ya. Jadi gini teman-teman, sebagai sih seorang temen? ulama, Kamu nggak punya teman di sini? Iya, saya punya teman Pak Cilukba itu ya. Kalau dia Mana nggak mau temanmu ngaku di dia sini? nggak Nggak ada. apa-apa. Teman-teman katanya Jadi kamu nggak punya teman kok. jadi Teman kamu gini, itu oke Lucifer. lah, gini dah. Oke, gini lah, celim-celim ya, Kamu udah dengarkan cabut saya dulu, ya. kamu bilang teman-teman nggak ada. Kamu nggak punya Dengar, teman di dengar. sini. Mute terus ya. Inilah teman inilah ya. akrab punya teman. Inilah ya. Oke, inilah celim-celim, dengarkan saya. Celim-celim dengarkan saya. Lucifer Sebagai lagi ngomong, seorang lagi ngoceh alim Lucifer. ulama, sebagai seorang alim ulama, pengajaran kita mempersatukan bangsa, bukan Dia alim malah ulama. Emang di bawah memprovokasi ilmu ada alim ulama yang ada juga umat Lucifer dengan jatuh dari langit. mengatakan bahwa Kristen itu begini. Inilah Ini hostnya model-model kemana sih, nggak di menghancurkan aja orang bangsa kayak ini. Nah, inilah Ini dibiarin orang kayak gini, orang lepas dari mute kandang ini kan mau babi kok dijelaskan, dibiarin. mau saya jelaskan kok malah di mute saya. Nggak usah dijelaskan, lu mengaburkan, menilu cium aja Lucifer gitu lo. Orang jelas-jelas anak Maria itu manusia, lu Tuhan kan. Coba akalmu coba akalmu kau taruh di Lucifer mana? itu kalian. Itu Kalian, Maria, itu melahirkan Kalian orang Lucifer yang itu kan? disebut Yesus. Yesus itu Kalian orang kan lu Lucifer Tuhan kan. itu. Akalmu di mana coba? Kalian tuh Lucifer toh. Coba akal taruh di Kalian mana? tak bisa jelaskan. Kalau anak orang disembah. Nah, Kalian tak bisa dijelaskan. coba teman-teman, Kalian akal bersembunyi di taruh di balik mana kalau anak orang yang keluar Kalian dari rahim bersembunyi. disembah gitu loh. Dijelaskan. Coba kalau akalnya ada, nggak mungkin dong. Anda Gitu loh. Anda Coba kalian bersembunyi coba saya tanya sama kau. di balik Allah yang tidak yang terjelas. keluar dari rahim Maria itu manusia atau Tuhan? Coba lu jawab. Yang keluar dari rahim Maria itu manusia atau Tuhan? Mute piye toh kamu ini. Ya. Yang keluar dari rahim Maria itu manusia atau Tuhan? Jawab. Oke, saya jawab ya. Yang keluar dari rahim manusia itu adalah manusia karena Oke, dia berarti jadi apakah datang manusia ini sebagai adalah Tuhanmu? manusia. Lu jawab lagi. Ya, Apakah teman-teman ya. manusia Jadi Yesus ini jelas adalah ya. Tuhanmu? Apakah Yesus manusia ini adalah Tuhanmu? Apakah Yesus yang Ya, manusia ini adalah Tuhanmu? dalam natur keilahiannya dia Itu tentu tuh Tuhan dulu, saya. dia nggak mau dengerin di Dalam- hostnya kok nggak kerja juga sih. Aduh, Dalam natur keilahiannya, adalah. dalam natur keilahian yaitu adalah Tuhan. Oke, Tuhan saya. Saya tanya Tuhan Yesus, Tuhan. baik-baik. Saya tanya Adalah baik-baik. Tuhan. Apakah Jangan manusia yang keluar sesat. dari rahim Maria itu Tuhanmu? Jangan kalian Ya itu udah, adalah Tuhan ya. kick aja host, Dengan diturunkan aja, atau injak aja tanpa langsung. pengakuan Nggak bisa diskusi dia, Yesus host. ada. Diturunkan aja. Nggak bisa dia diskusi. Kita ngomong dia juga ngomong. Ustadz Alif ngomong dia juga ngomong, nggak nyambung jadinya. Iya nyerocos terus dijelasin. Pendeta perpuluhan Bang Endi. Bukan aku nggak bisa jadi moderator. Siapa bilang aku nggak bisa jadi moderator? Nggak bisa. Nggak ada moderator dari saya.
Sudah bang, sudah. Kagak, nggak bisa. Coba bang yang di typing. Mana bisa, kagak. Di sini nggak udah, tertera. Makanya Mana saya bisa, juga nggak bisa kaget. apa-apa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada, nggak bisa. Sekali orang yang nongol itu cuman yang ngirim apa itu, nggak ada. Nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa bang. Ustaz Alif setengah mati menjelaskan. Dia ngomong ngoceh melulu. Mestinya kalau gitu di mute aja dia. Kalau Ustaz lagi menjelaskan di mute. Karena dia nggak denger gitu loh. Orang kayak gini nggak bisa diskusi. Oke. Kita aja baik-baik. Yang keluar dari rahim Maria itu manusia atau Tuhan? Dia jawab manusia. Ya udah. Kalau udah jawab manusia selesai. Wah, tapi dipanjangin gitu loh. Manusia 100%, Tuhan 100%. Ya. Dasar Lucifer lu. Nah, ini baru bisa, Bang. Baru ini bisa namanya, Bang. Udah dari tadi Bang Hendy. Ya kan aku yang merasakan, Bang. Ini baru bisa. Lanjut. Gimana sih? Lanjut lagi. Nah, ini baru bisa. Tadi Pak Ustadz Alif coba ina mic nanya, naon ya teteh mic atau apa? Agak apa? Sember. Kalau ini apa dari jaringan? Sinyal biasanya ya. Enggak terlalu Ustadz Alif suaranya itu terlalu apa ya? Iya, sember, enggak bulat gitu. Coba di setel lagi tuh ininya. Bassnya kurang, terlalu over middle-nya gitu. Jadi middle-nya over, bassnya kurang, terus treble-nya juga bersamaan dengan middle-nya gitu. Jadinya akhirnya tidak fokus. Itu lagi nggak ada jaringan, HP yang biasa dipakai, ini pakai pinjem. Nggak tahu Nah, ini buktinya. mantap, Makanya ngaruh. Oh. Ustaz Alif lagi nerangin, dia ngomong ngoceh melulu kayak apa, ditanya apa jawab apa, kagak ada yang nyambung sama sekali. Kita ini hanya Parah ingin bener loh, Bang Andi. parah itu. Parah bener. Sekelas gembala, katanya enggak, gini tadi dia bilang, kalian itu akan diketawakan oleh orang Kristen karena di dalam Kristen tidak mengenal istilah kurios, tidak mengenal istilah teos. Ya jadinya lucu. Bahasa aslinya tidak dikenali, kalau disebut bakal ditertawakan. Ini menunjukkan disembunyikan bahasa aslinya. Aduh, kacau dah. Karena mereka memang ini tidak mencintai bahasa aslinya. Kenapa? Kalau dia belajar bahasa asli, dia berhenti menjadi Kristen. Karena di dalam bahasa asli itu ya berbau Yunani semua. Sedangkan yang dia tuhankan bukan orang Yunani, kan gitu. Ya itu aja sih kalau mau ditarik dari atas ke bawah ya. Anaknya Maria bukan orang Yunani, gitu ya. Bahasa sehari-hari anaknya Maria bukan bahasa Yunani. Dia mengajar nggak mungkin pakai bahasa Yunani. Tiba-tiba Bible-nya berbahasa Yunani. Ya, tidak nyambung toh. Nah, coba kalau mereka mempelajari apa arti kurios, apa arti teos, malah dia kesampingkan. Tadi dia ngomong apa tadi? Ini lagi panada, kenapa ini? Aduh. Iya, awal dari pertanyaan saya memang menunggu dia masuk ke dalil Yohanes 10 dari 30 sampai 37 atau di 33 34-nya. Makanya saya tadi aneh, kenapa dia malah bawa dalil Matius 12 nomor 8. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, terjemahannya kan. Terjemahan lama mengatakan malah anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saya tanya, di mana Yesus mengaku kalau dia itu Theos gitu. Saya tanya itu kan.
Dia membawa dalil katanya di Matius 12 nomor 8. Ketika kita buka, dia itu di situ bukan Theos, tapi Kurios. Kita pertanyakan, yaitu pengakuan dia. Loh, pengakuan dia bukan Theos. Bedakan dong. Dia malah nggak paham. Ampunilah hamba ya Allah. Waduh, buset deh. Wah, astagfirullah. Nggak kenal lah orang banyak beribu-ribu masih ada malam dia. Ya Medan. Coba kasih foto bang. Oh Medan. Oh Bang Karul masih kenal. Jadi kenapa? Jarang masuk TikTok bu. Dia masuk tok dia. Enggak ada suara. Nggak nyaman kata dia. Agak berisik, Rick. Iya. Hati-hati Rick, kalau Banyuma nggak pakai masker. Udah, ini sama Kodoni sama Bang Juma. Bang Andi. Oh, beliau. Assalamualaikum Bang Doni. Kalau nanti Oktober ke Medan, bisa. Bang Andi keren. Ada di mana? Mau naik motor. Wih, pada di Makassar yuk. Iyo, kita lagi nyari tempat celebes. Yang Kasih mana tahu tahu? bunda, Anda itu mantan udah mualaf lagi udah lama. Mantan kafir ya. Coba ke Kodoni ya. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, sehat Ko Dondi? Ko Dondi. Ada kok. Wih, Aduh, kebanyakan suara Satu-satu dong. Salam satu Tuhan. Dari Kamerun. Oh. Dari Afrika. Iya. Bang Sigit mana? Bang Sigit nggak ikut? Ini informasi ini kan terlambat. Suaranya. Itu suara siapa sih itu perempuan? Oh, Lu. Itu perempuan yang di situ suruh diam semua dulu. Berisik semua di situ. Jangan terlalu berisik. Bukan saya berisik udah lama. Bunda Rama juga. Jauh-jauhin dikit Bunda Rama. Jauh-jauh dikit Bunda. Iya di bawah dia. Mas apa nih? Kasihin. Udah tahu. Oh, udah. Besok pulang. Rugi kita tidak datang bunda, makanya bunda datang sekarang. Ini yang berisik ini Oh, nih dia Bang main Andi nih. TikTok juga di situ. Siapa itu? Terek di mungko. Bukan terek, mau terek nih. Mana? Orang itu kok mix keren loh. Mana sih? Oh, kalau itu kan lama loh. Udah, dilanjut. Ini lagi kredit. Ya udah. Kalau pelupa dia pelupa. Salam sama semuanya ya. Bang Erik. Iya, Bang Andi. Itu Bang Andi. Bunda pada di mana? Restoran mana? Mau bilang Di mana itu? masih mau kau datang besok. Yang Takashimura itu. Yang Oh, sebelah tempat. SD. Oh, itu restoran aku itu. Masih mau datang besok. Ya elah. Mana ya? Gua telepon yang punya suruh ke situ ya. Gua telepon. Ada saya yang punya itu benar serius. Gua telepon. Ada yang punya ada nggak di situ? Kata lampu. Saya fans banget. Mana yang punya? Lagi ke belakang dia tuh. Iya yang punya kata lampu. Oh, istrinya. Nanti ke belakang dia. Oh, itu tuh. Kalau Mana? lama banget. Mana? Bang Andi nih. Wih, Eta. Di mana kau terbang? Besok kita sepulang. Oh iya bener.
Bener-bener kan? Kasih tahu siapa punya resto itu, kasih tahu siapa yang punya. Oh, bener Bang Andi lah. Baru saya percaya. Enggak bercanda, yang punya itu Peta Lampu. Iya, lagi pada ngumpul. Ini sama teman-teman api Sulsel lagi pada ngumpul. Mana mati? Oh. Wih. Arimatea itu. Anak-anak Arimatea pada ngumpul ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada ngumpul semua. Udah, Insya Allah. Tinggal kurang satu itu. Tinggal nelpon ini si Bom Bom, suruh merapat si Bom Bom. Iya, si Bom Bom pengennya di Belanda katanya. Pernah dengar? Siapa? Saya sama anak Yudi yang jemput. Oke deh, kalau begitu Bang Andi, dilanjut. Apa nih? Oke Mas Glenn. Nanti kita berkabar Bang itu. Waalaikumsalam. Gampang Mas Glenn, gampang. Berarti Glenn bisa apa? Iga bakar, sop iga bakar. Kak Kodondi dulu. Saya mau wawancara Kodondi, ntar. Kodondi. Kodone bentar nih. Bang Andi. Iga bakar. Gimana Bang? Kok kenapa Anda ke kampung saya nggak izin dulu ke saya? Pulang. Gua kan mau kasih surprise. Kenapa lu nggak di sini? Oh ya juga ya, gue yang salah ya kok ya. Iya dong. Ya udah ya. Katanya orang Makassar, datengin nggak ada di sini. Ya kan udah diwakili oleh Bang Juma sama Peta Lampu tuh. Aduh, gimana sih? Orang kirain ketemu orang Makassar di sini. Iya Nyusul lah, kok. Bang Andi nyusul lah Bang Andi. Ya besok aku terbang dah. Iya. Lagi makan iga. Oke. Tungguin lo, bener lo. Makan tulangnya daging saya buang. Tulangnya yang dia makan, dagingnya dia buang. Berarti nggak kolesterol. Tapi masih rontok. Makan meki dulu deh. Jam ke selalu di syuting. Kau nggak makan itu nanti. Makan dulu lah. Guru saya ada di mana? Ada yang mau alasan. Ayo gantian siapa yang mau bersalam-salam, monggo saya standby lagi. Gantian. Assalamualaikum warahmatullahi Burundang, salam satu Tuhan. Bandung, api Jabar. Insya Allah amanah. Ditunggu di Bandung ya, Burundang. Ditunggu di Bandung. Bunda, gas di Jepang, Bunda naik Grab. Udahlah mau makan kan. Guruna kayaknya mau makan Kang Gopi. Mau makan. Udah. Lanjut. Silakan Bang Juma, Guruna. Terima kasih. Salam buat yang semua di sana. Silakan menikmati makanannya. Sehat-sehat selalu Guruna. Buat Pak Doni, terima kasih. Ya, kita makan dulu ya. Terima kasih. Siap Bang Erik. Terima kasih Bang Erik. Terima kasih. Sama-sama. Sehat-sehat. Salam. Salam Tuhan Bang Erik. Terima kasih. Terima kasih. Tampol nggak nih?